Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan Paling Menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan Paling Menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan Paling Menyebalkan part 34. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh berada di menara spesial milik Machinery Monarch. Dalam menara tersebut, Kang Yosung mendapat berbagai hal mencengangkan. Pria yang dia cari bukan sekedar orang yang mengkhianati Mistress Lydia dengan menara jamuan malam, tapi juga merupakan penjahat kelas kakap. Pria ini adalah M, pimpinan tertinggi dari para Black Player. M tuh punya tujuan besar untuk mendominasi jalannya raid menara menggunakan mesin. Tapi mesin yang dibuat M itu harus menggunakan tubuh tidak bernyawa dari para player kuat. Makanya tuh M ngejebak Kang Yosung dalam menara Machinery Monarch agar Kang Yosung ngelawan Otomata. M merencana untuk menjadikan Kang Yosung bonekanya saat Otomata menyelesaikan Kang Yosung. Namun rencana M tuh gagal. Kang Yosung masih bertahan dari serangan Otomata, bahkan mengusir M dari menara tersebut. Sekarang tinggal ada Kang Yosung tuh dan Otomata yang makin marah pada Kang Yosung. Setelah Otomata berhasil dihentikan oleh Kang Yosung, kita tahu kalau Otomata tuh malah tersenyum. Di sini Otomata bilang kalau dia akan mengampuni nyawa Kang Yosung karena mengatakan hal menarik. Kang Yosung tentu saja kaget dengan pernyataan tersebut. Nah, namun beberapa saat kemudian Kang Yosung sadar. Kang Yosung kemudian membungkukkan diri dan berterima kasih telah diampuni oleh Machinery Monarch. Ya, betul sekali. Kang Yosung itu sudah sadar kalau si Otomata adalah Machinery Monarch. Machinery Monarch yang melihat Kang Yosung membungkukkan badan kemudian memuji Kang Yosung. Machinery Monarch tuh tidak menyangka Kang Yosung adalah orang yang sopan padahal memiliki julukan Monarch Slayer. Selain itu, Machinery Monarch tuh memuji Kang Yosung tentang hal lain, yaitu Kang Yosung melampaui ekspektasi dari Machinery Monarch. Nah, di sini sang Monarch tuh mengaku Otomata bukan tubuh aslinya. Otomata hanyalah sebuah mesin yang dibuat oleh Machinery Monarch dengan menyesuaikan kekuatan yang dimiliki oleh player season 9. Di sini Kang Yosung jelas kaget karena Machinery Monarch itu menyebut adanya season 9. Di tengah perasaan kaget Kang Yosung, Machinery Monarch tuh melanjutkan pembicaraan. Machinery Monarch mengakui Kang Yosung sebagai entitas yang menarik. Bagaimana enggak, Kang Yosung tuh yang masih berada di pertengahan season 6 malah bisa mengimbangi Otomata yang dibuat berdasarkan kekuatan player season 9. Setelah melakukan berbagai pujian, Machinery Monarch kemudian mengambil alih menara tersebut sepenuhnya dan membuat Kang Yosung silau dengan sebuah cahaya. Machinery Monarch yang telah mengambil alih menara tuh mengubah interior menara. Monarch ini memperlihatkan berbagai macam boneka manusia yang berjalan di sebuah padang rumput. Nah, Machinery Monarch itu mulai bercerita tentang kebiasaan manusia. Pada awalnya, manusia tuh akan tersebar dan berjalan secara acak. Namun, ketika sebuah jalan terus dilewati, maka rumputnya akan menghilang dan menjadi sebuah jalan yang dilewati banyak orang. Perumpamaan ini itu mirip dengan orang naik gunung, guys. Jalur gunung tuh awalnya nggak ada, tapi setelah banyak yang lewat, jalur gunung tuh makin jelas terlihat karena rumput yang ada di sana mulai menghilang. Nah, jalur yang terbentuk ini ngebuat Machinery Monarch bingung karena harusnya Kang Yosung tuh melewati jalur yang sama dengan player lain. Tapi melihat Kang Yosung begitu kuat hingga seimbang dengan Otomata, Machinery Monarch tuh menanyakan kenapa Kang Yosung bisa keluar jalur hingga lebih kuat daripada player lainnya. Kang Yosung yang mendengar penjelasan panjang lebar dari Machinery Monarch tentu saja sulit mencerna semua hal tersebut. Ya, namanya juga baru tarung ya kan. Mana mungkin tuh otak bisa nerima semuanya. Nah, Machinery Monarch kemudian memberikan contoh yaitu Sword Monarch. Kang Yosung mengenal Sword Monarch dengan nama lain yaitu Heavenly Demon. Machinery Monarch itu menceritakan kalau sang Heavenly Demon adalah salah satu contoh orang yang membuat jalannya sendiri. Jalan di mana sang Heavenly Demon mau memusnahkan para Monarch. Ya, walaupun jalan tersebut tuh berakhir dengan kegagalan total.
Kang Yosung yang mendapat contoh kasus Heavenly Demon akhirnya mengerti. Nah, Machinery Monarch bilang Kang Yosung tuh belum terlambat untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Kang Yosung bisa jadi player biasa dan tidak harus menantang para Monarch. Kang Yosung terdiam. Dia kemudian bilang kalau hatinya sudah ditetapkan. Kang Yosung tuh akan melakukan apapun untuk mengakhiri World of Towers. Sekalipun dia harus melawan para Monarch. Machinery Monarch yang mendengar hal tersebut tertawa dan mengatakan Kang Yosung memang adalah orang yang sangat menarik. Machinery Monarch yang telah mengakui Kang Yosung kemudian mengajak Kang Yosung pindah tempat. Dia tuh sudah menyiapkan satu hadiah untuk Kang Yosung. Sekarang Machinery Monarch memegang sebuah kotak hadiah. Isinya adalah skill yang telah dijanjikan oleh Machinery Monarch. Sebelum memberikan hadiah tersebut, Machinery Monarch hanya memperingatkan Kang Yosung. Kang Yosung yang memilih akhir dari World of Towers itu takkan dipahami oleh siapapun dan akan jadi simbol yang dimusuhi oleh siapapun. Kang Yosung mengerti hal itu karena ini tuh bukan pertama kalinya dia mendengar kalimat tersebut. Machinery Monarch yang telah melihat ketetapan hati dari Kang Yosung, sekarang Machinery Monarch tuh pergi dari tubuh Otomata. Otomata yang kembali pada kesadarannya kemudian melompati Kang Yosung. Ya, hal ini untuk memberikan Kang Yosung kartu skill yang tersembunyi di badan Otomata. Saat Kang Yosung menangkap Otomata, Kang Yosung tuh terkejut banget. Kartu skill yang dia dapatkan yaitu kartu Grand Legendary dan Great Unique. Kang Yosung tuh jelas tersenyum karena udah jelas skill tersebut tuh selevel dengan Heavenly Demon Descent dan juga Masquerade. Kang Yosung sangat senang dengan hadiah tersebut. Apalagi skill ini itu malah beresonansi dengan skill terkuat Kang Yosung, Heavenly Demon Descent. Setelah Kang Yosung menerima hadiah yang begitu luar biasa, Kang Yosung tuh sudah masuk di radar para Monarch. Para Monarch yang menatap Kang Yosung menjadi khawatir dan ketakutan. Hal ini disebabkan karena sekali lagi mereka tuh harus melawan orang yang bertekad mengakhiri para Monarch seperti sang Heavenly Demon di masa lalu. Beberapa dari mereka bahkan marah karena Machinery Monarch malah memberi hadiah pada Kang Yosung. Kang Yosung yang melihat semua Monarch mulai panas dan ketakutan juga ikutan panik. Gimana enggak, Kang Yosung tuh tahu kalau dia pasti akan dikerjai lagi oleh para Monarch. Belum selesai dengan kepanikannya, Kang Yosung itu betul-betul ditindak oleh Balance Monarch. Balance Monarch menjerat Kang Yosung dengan rantai emas, kemudian membawanya ke The Throne of the End, tempat dari para Monarch. Saat Kang Yosung sampai di markas para Monarch, Kang Yosung langsung saja tuh mendapat dirinya dijerat rantai emas. Di depannya udah ada Balance Monarch yang ingin pengadilan tegas pada Kang Yosung. Dalih dari Balance Monarch, Kang Yosung tuh harus dihukum karena terlalu kuat. Kang Yosung ngancam keseimbangan antar player dan juga mengancam nyawa para Monarch. Dari Balance Monarch, hukuman yang tepat pada Kang Yosung itu cuma satu, yaitu memusnahkan Kang Yosung. Kang Yosung yang ngedenger hal ini jelas langsung panik dong. Nah, di tengah kondisi Kang Yosung yang terdesak, satu sosok yang tidak asing kemudian mendatangi Kang Yosung. Ya, betul sekali, dia adalah Syria yang telah menjadi Desert Monarch. Desert Monarch ada di sana untuk melindungi Kang Yosung dan menantang Balance Monarch. Menurut Desert Monarch, Balance Monarch tuh nggak seharusnya ketakutan dan ingin menghukum orang yang mendapat kekuatannya secara adil. Desert Monarch tuh memperingatkan Kang Yosung untuk tidak bergerak dan membuat masalah. Karena ternyata Desert Monarch tahu kalau tidak semua Monarch membenci Kang Yosung. Perseteruan dari Balance Monarch dan Desert Monarch pun langsung dimulai. Balance Monarch mempertahankan argumennya kalau Kang Yosung harus dihukum lalu dimusnahkan. Balance Monarch juga menuduh Desert Monarch bersikap santai karena Desert Monarch adalah Monarch baru yang tidak mengetahui kengerian dari Heavenly Demon. Pria yang menempuh jalan yang sama dengan Kang Yosung. Argumen Balance Monarch ini dianggap nggak kuat oleh Desert Monarch. Desert Monarch juga tetap pada prinsipnya. Kang Yosung mendapat kekuatannya dengan adil, jadi nggak boleh dihukum. Desert Monarch merasa kalau dia dan Balance Monarch tidak akan mendapatkan jalan tengah. Makanya Desert Monarch tuh mengajukan pengadilan yang adil untuk Kang Yosung dari Monarch lain. Saat Desert Monarch mengajukan pengadilan adil bagi Kang Yosung, beberapa Monarch yang disebut para kaisar kemudian muncul. Salah satunya adalah Game Monarch. Kang Yosung tahu siapa Game Monarch karena Monarch tersebutlah yang menyambut Kang Yosung saat Kang Yosung pertama kali muncul ke sana. Di waktu Kang Yosung menerima hadiah karena pelanggaran dari Immortal Monarch.
Setelah terlibatnya Game Monarch, dengan mudah pengadilan ini berjalan guys. Game Monarch dengan para kaisar yang ada di sana menentukan kalau Kang Yosung mendapatkan kekuatannya dengan adil. Kang Yosung nggak berlaku curang, jadi World of Towers tetap dilanjutkan dan Kang Yosung tidak perlu dihukum. Ketentuan itulah yang disepakati oleh para kaisar. Balance Monarch yang dari tadi emang nafsu menghukum Kang Yosung, kemudian protes pada Game Monarch. Balance Monarch tuh berdalih kalau Kang Yosung akan mengganggu jalannya World of Towers. Game Monarch ternyata udah muak tuh dengan Balance Monarch yang gak mau kalah. Jadi atas nama para kaisar, Game Monarch menghukum dan memusnahkan Balance Monarch tanpa bersisa. Kematian Balance Monarch di depan Kang Yosung dan para monark itu menimbulkan berbagai macam hal. Kang Yosung sendiri itu telah terlepas dari kutukan yang Balance Monarch berikan. Kemudian untuk para monark, ada banyak yang merinding melihat kekuatan dari Game Monarch. Salah satunya adalah Silia yang memang merupakan monark baru. Selain tertekan dengan kekuatan Game Monarch, ada juga monark lain yang tertawa terbahak-bahak melihat monark lain dihukum. Kang Yosung yang menyaksikan semua hal tersebut itu sampai tidak tahu harus mengeluarkan ekspresi apa. Ya intinya, pengadilan monark telah selesai. Kang Yosung selamat dari semua tuduhan. Beberapa waktu kemudian, setelah Kang Yosung mengalami semua hal, Kang Yosung bertemu dengan Partai Sik. Pada pertemuan ini, Kang Yosung tuh menceritakan apa yang dialami. Contohnya, kekuatan Game Monarch yang bisa memusnahkan Balance Monarch cuma dengan gerakan tangan. Partai Sik yang mendengar hal ini tentu saja makin pusing. Para monark telah bergerak dan bahkan dunia sekarang itu lagi sibuk mencari pimpinan para black player. Ya dengan begini akan makin banyak fenomena kejahatan aneh yang bakal terjadi. Partai Sik melanjutkan obrolannya dengan Kang Yosung. Setelah membahas tentang kejadian para monark dan juga black player, Partai Sik sadar kalau keterlibatan dari para monark itu akan mengubah dunia lebih jauh. Partai Sik berharap dia bisa mengetahui kapan World of Towers akan berakhir. Nah, mendengar hal ini, Kang Yosung mengatakan satu hal lagi. Dia setidaknya udah tahu kalau World of Towers itu bisa saja mencapai season 9. Hal ini kan memang didengar Kang Yosung dari Monarch. Partai Sik yang mendengar hal ini tentu saja kaget karena tahu kalau World of Towers itu pasti akan mencapai season 9. Kemudian tidak ada kepastian kalau season 9 adalah akhirnya. Jadi mereka masih sangat lama tuh harus menanggung beban menjadi seorang player. Kang Yosung yang mendengar kekhawatiran dari Partai Sik juga mengerti. Kang Yosung makanya bilang kalau mereka tuh butuh gambaran lebih besar untuk mengakhiri game terkutuk tersebut. Salah satunya adalah pandangan tentang 999 monark dan satu higher monarch. Kang Yosung bilang mereka tuh harus tahu cara mengalahkan para monark tersebut. Kang Yosung juga yakin kalau para player ini punya peluang untuk menang melawan para monark. Kang Yosung mencapai kesimpulan ini setelah melihat eksekusi dari Balance Monarch. Kang Yosung melihat ketakutan di mata para monark lain yang menandakan ada perbedaan kekuatan antar para monark. Jadi ada monark lemah dan juga ada monark yang begitu kuat. Nah, Kang Yosung berasumsi kalau player terus berkembang dari season ke season, maka player tuh bisa mencapai kekuatan untuk menantang para monark. Ya Kang Yosung itu lihat sendiri bagaimana potensinya di season 6 sekarang, dia sudah mengalahkan 2 monark. Partai Sik yang mendengar kalau Kang Yosung memiliki rencana untuk melawan para monark tuh menghela napas. Hal ini wajar guys. Partai Sik bilang kalau pemikiran Kang Yosung itu cuma berlaku untuk sang raja pahlawan. Partai Sik juga berharap kalau dia dan anggotanya bisa berkembang layaknya Kang Yosung. Tapi itu kedengaran mustahil. Bahkan untuk player dengan titel pahlawan lainnya berkembang seperti Kang Yosung itu juga hal yang udah gak masuk akal. Kang Yosung yang mendengar hal ini juga sadar kalau tidak semua orang bisa berkembang seperti dirinya. Makanya Kang Yosung akan pergi menenangkan diri dari sana. Nah, sebelum Kang Yosung pergi, Partai Sik tuh menahan Kang Yosung. Partai Sik bilang Kang Yosung gak boleh menanggung semuanya sendirian. Suatu saat nanti akan ada banyak orang termasuk Partai Sik dan anak buahnya yang bisa mencapai Kang Yosung untuk melawan para monark. Kang Yosung yang mendengar Partai Sik optimis berkembang di waktu yang akan datang sebenarnya tuh senang. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati Kang Yosung. Dunia yang sekarang sepertinya tuh nggak bisa menunggu momen orang-orang mencapai Kang Yosung. Makanya Kang Yosung mulai selalu gusar kapan orang-orang bisa seimbang dengannya dan melawan para monark. Di momen Kang Yosung gusar
besar ini, sebuah notifikasi muncul di depan wajah semua orang. Monark yang tidak dikenal mengundang para player masuk di dalam sebuah menara. Menara tier 10 heart dengan nama The Witch and the Walpurgis Tower. Menara ini itu bisa dimasuki sampai 10 orang, muat untuk Kang Yosung, Partai Sik, dan bahkan anak buah Partai Sik. Kemunculan dari menara tier 10 di depan semua orang itu mendapatkan respon beragam. Partai Sik marah karena momennya nggak tepat. Biro Intelijen Korea Partai Sik itu sekarang sibuk mengurusi para black player. Jadi dia dan anggotanya nggak bisa pergi. Nah di momen ini salah satu anggota Partai Sik yang bernama Isia kemudian berdiri. Isia tidak mau tinggal diam dan akan masuk ke dalam menara tersebut. Isia itu mau melihat lebih jauh dunia yang dilihat Kang Yosung. Kang Yosung yang melihat ada satu orang bersemangat kemudian tersenyum. Kang Yosung cuma bilang Isia tidak boleh menyesal sudah mau masuk dalam menara tersebut. Saat masuk ke dalam menara, Kang Yosung dan Isia mendapat gambaran besar tentang menara The Witch and the Walpurgis. Menara ini tuh menceritakan kembali tentang Saintess Elysia setelah si Saintess mengalahkan Raja Iblis. Saintess Elysia yang telah menyelamatkan dunia sekarang tuh malah dituduh menjadi seorang penyihir oleh Paus Kekaisaran. Iya, hal ini karena politik doang. Hal ini tuh membuat Kekaisaran menjadi kacau. Ada yang ngedukung Saintess dan ada juga yang ngedukung Paus. Akhirnya kekacauan menjadi perang besar dengan tragedi yang paling mengerikan. Sekarang adalah hari di mana akhir dari tragedi tersebut akan terjadi. Saat Kang Yosung sudah sampai di dalam menara bersama Isia, kehebohan udah terjadi. Siapa sangka di depan mata Kang Yosung dia akan melihat kondisi Saintess dalam kondisi yang sangat memilukan. Saintess dipaku dan siap diterkam api membara. Saintess terlihat putus asa tapi masih sambil berdoa. Kang Yosung yang melihat hal ini begitu marah. Skenario utama dari menara juga udah muncul. Kang Yosung itu harus menyelamatkan Saintess. Dengan begini Kang Yosung akan menumpahkan kemarahan di hatinya. Kang Yosung menerjang ke depan sambil berteriak, "Saintess!" Apa yang akan dilakukan Kang Yosung setelah melihat Saintess Elysia diperlakukan begitu sadis? Apa Kang Yosung akan membangkitkan sisi sadisnya? Penasaran? Kita nantikan saja kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.